ujian tengah semester. Materi-materi yang sudah dipresentasikan yaitu tentang ring semua. Kita belajar teori ring setelah UTS, teori grup sebelum UTS. Review hari ini mungkin hanya dasar-dasarnya saja, tidak detail seperti kelompok-kelompok yang sudah presentasi. Jika memang ingin melihat lagi video presentasinya, silahkan lihat video mereka. Saya rasa linknya sudah saya share di LMS juga. Langsung saja masuk di ring. Ring ini, di sini saya simbolkan R. Kurang lebih sama definisinya dengan grup, sama-sama terdiri dari himpunan dan operasi biner, tetapi bedanya dengan grup, kalau grup itu operasi binernya hanya satu, kalau ring dia melibatkan dua operasi biner, yaitu penjumlahan atau perkalian. Kalau di grup, penjumlahan ya penjumlahan aja, perkalian ya perkalian aja. Sedangkan kalau di ring, operasi binernya itu dua, penjumlahan dan perkalian. Nah, syaratnya kalau di grup, misalnya penjumlahan, maka dia harus bersifat asosiatif, memiliki identitas, kemudian anggota himpunannya memiliki inverse terhadap penjumlahan. Kalau di ring, operasi biner penjumlahannya dia nambah satu syarat lagi, yaitu komutatif, di mana kalau di grup itu namanya grup abelian. Kalau terhadap operasi perkalian, dia hanya meminta syarat asosiatif saja. Nah, kalau distributif ini dia terkait distributif perkalian terhadap penjumlahan. Jadi misalkan ada A, B plus C. Nah, ini kan perkalian, di dalamnya ada penjumlahan. Nah, ini harus berlaku AB plus AC. Begitu pula jika distributif kanan. BC, BA plus CA. Nah, ini syarat-syarat ring. Kemudian, jika ring tersebut memiliki sifat komutatif terhadap perkalian, jadi kalau komutatifnya terhadap penjumlahan itu wajib, komutatif terhadap perkaliannya itu syarat tambahan, jika ada itu disebut ring komutatif, jika tidak ada maka disebut ring saja. Kemudian, jika ringnya itu memiliki identitas perkalian, maka disebut ring with unity. Kalau ring with unity ini dia komutatif, lalu tidak ada pembagi nol, maka disebut sebagai daerah integral. Mengulas lagi terkait pembagi nol ini, apa yang dimaksud dengan pembagi nol ini? Jika kita ambil anggota himpunan, dua anggota himpunan, misalkan saya ambil A dan B, nah ketika kita kalikan, dia akan menghasilkan 0. 0 ini dihasilkan oleh dua anggota himpunan yang tidak 0. Jadi ketika dua anggota himpunan dia tidak 0, tetapi ketika dikalikan dia menghasilkan 0, maka ini disebut sebagai pembagi 0. Jadi A maupun B, entah itu A ataupun B itu disebut sebagai pembagi 0. Nah, kalau ringnya memiliki identitas perkalian, memiliki sifat komutatif, kemudian di dalamnya tidak ada pembagi 0, maka dia disebut sebagai daerah integral. Selanjutnya sama di sini jika dia memiliki identitas perkalian. Kemudian setiap anggota himpunannya, jadi setiap anggota himpunan di R itu terdapat inverse perkalian, di mana identitas perkaliannya di sini kan 1. Ada inverse perkalian di dalamnya. Jadi semua anggota himpunannya itu memiliki inverse perkalian di dalam himpunan itu. Maka dia disebut sebagai division ring. Kalau ring itu memiliki identitas perkalian, inverse perkalian, lalu ditambah dengan sifat komutatif, maka dia disebut sebagai field. Ini syaratnya field. Ada tambahan kaitannya dengan daerah integral. Jika daerah integralnya itu berhingga, maka dia bisa dikatakan sebagai field. Tetapi kalau tidak berhingga, kita harus cek dari 3 syarat ini. Apakah dia memiliki identitas perkalian, apakah dia memiliki inverse perkalian, apakah dia memiliki sifat komutatif. Jadi bukan berarti integral domain tidak berhingga itu langsung bukan field. Tidak, kita tetap harus cek terhadap syarat utama dari field itu sendiri. Ini contohnya. Jadi di sini saya ambil R seperti ini tuh maksudnya himpunan bilangan real ya. Kita sudah belajar ini seharusnya di matematika diskrit. Ini himpunan bilangan real, ini himpunan bilangan bulat, ini himpunan
bilangan bulat modulo n, jadi modulo ke n, kemudian himpunan bilangan real ini dia memiliki identitas perkalian yaitu 1. Dia juga bersifat komutatif. Dia adalah daerah integral, dengan kata lain, tidak ada dua himpunan tak nol di himpunan bilangan real yang menghasilkan nilai 0 kecuali anggota himpunannya salah satunya adalah 0. Jadi tidak ada pembagi nolnya. Nah, ini integral domainnya ini kan tidak berhingga. Tidak berhingga ketika kita cek dia anggota-anggota himpunannya dia memiliki inverse perkalian. Oleh karena itu dia disebut filled. Bagaimana taunya? Kalau kita ambil sembarang, misalkan A, elemen bilangan real. Nah, kita ambil inverse-nya, jadi A inverse demikian sehingga itu 1, maka A inverse-nya sama dengan 1 per A, di mana A-nya ini misalnya 5 inverse, maka dia 1/5. Nah, 1/5 ini kan ada di himpunan bilangan real. Di himpunan bilangan real itu ada, sehingga dia itu termasuk filled. Kalau di himpunan bilangan bulat, ya, sebentar. Di himpunan bilangan bulat, dia sama memiliki identitas perkalian yaitu 1, kemudian dia memiliki sifat komutatif, dia juga adalah daerah integral. Dia tidak berhingga juga, tetapi dia bukan filled. Karena kalau kita cari, seperti yang tadi, inverse-nya 5, itu adalah 1/5. Nah, 1/5 ini bukan anggota himpunan bilangan bulat. Jadi, dia tidak memiliki inverse perkalian di dalam himpunan tersebut. Oleh karena itu, Z ini, himpunan bilangan bulat ini, dia bukan filled. Kalau yang modulo N ini, himpunan bilangan bulat modulo N, dia memiliki identitas perkalian, ring with unity, memiliki sifat komutatif. Lalu kemudian dia kalau N-nya prime, jadi N-nya itu prima, Z2, Z3, Z5, maka dia adalah division ring. Kemudian dia adalah daerah integral berhingga, dengan otomatis dia adalah filled. Dari sini ada yang ditanyakan dulu. Kalau tidak ada, saya lanjut ke subring. Sama seperti subgroup, di grup bagian, di ring bagian ini, unsur-unsurnya sama, jadi ada subset, ada himpunan bagian. Kemudian ada operasi biner. Operasi binernya ini harus berada di operasi biner yang sama dengan ring yang kita amati. Jadi sama-sama memiliki sifat ini semua. Nah, ada teorema yang mempermudah kita untuk membuktikan subring, yaitu dia tertutup terhadap pengurangan dan tertutup terhadap perkalian. Jika ini semua terpenuhi, maka bisa dikatakan subset dan operasi binernya adalah subring. Nah, jadi syarat yang pertama, misalkan kita ambil dua anggota himpunan bilangan S, ketika kita kurangkan, maka dia juga berada di S. Hal yang sama untuk perkalian, ketika kita kalikan, maka dia juga berada di S. Kita cukup membuktikan dua syarat ini untuk membuktikan apakah subset dan operasi binernya adalah subring atau bukan. Sebagai contoh, di sini Z6. Z6 ini adalah ring. Z6 ini anggota himpunannya 0, 1, 2, 3, 4, dan 5, di mana operasi binernya adalah operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Kita lihat di sini ada dua subset, 0 dan 1, dia ada di himpunan Z6, 0 dan 3 juga ada di himpunan Z6. Nah, dari segi syarat yang subset tadi sudah terpenuhi. Sekarang kita cek apakah berada di operasi biner yang sama dengan Z6 atau tidak. Kita tidak perlu membuktikan satu-satu. Saya bilang tidak perlu, tetapi jika memang kalian ingin membuktikan satu-satu tadi, membuktikan grup abelian, membuktikan asosiatif, kemudian membuktikan distributif, silahkan. Tetapi saya di sini akan menggunakan teorema yang sudah tadi kita bahas. Untuk lebih mudahnya menggunakan tabel Cayley.
Pertama saya buktikan dari segi pengurangannya. 0, 1, 0, 1. 0 dikurangi 0, 0, 0 dikurangi 1, min 1, min 1 modulo 6, itu adalah 5. 1 dikurangi 0, 1, 1 dikurangi 1, 0. Nah, di sini kita lihat hasil pengurangannya ada unsur 5 di sini, ada bilangan 5. 5 ini bukan anggota subset S, sehingga dari segi pengurangan saja dia sudah tidak tertutup. Oleh karena itu, subset ini bukan merupakan subring. Lanjut ke contoh kedua, sama menggunakan tabel Kelly untuk pengurangan 03, 03, 0 kurangi 0, 0, 0 kurangi 3, min 3. Min 3 modulo N, yaitu modulo 6 adalah 3. 3 kurangi 0, 3, 3 kurangi 3, 0. Di sini kita lihat semuanya ada di S, yaitu kalau bukan 0, 3. Dari segi pengurangan sudah tertutup. Kita lihat dari segi perkalian. Perkalian 0, 3, 0, 3. 0 kali 0, 0, 0 kali 3, 0, 3 kali 0, 0, 3 kali 3, 9, 9 modulo 6, itu adalah 3. Dari segi perkalian juga tertutup, pengurangan tertutup, perkalian tertutup, maka S sama dengan 0,3 ini, subset ini memiliki operasi biner yang sama atau di bawah operasi biner yang sama dengan Z6, maka dia adalah subring atau ring bagian. Dari sini ada yang ditanyakan dulu. Masih belum, Bu. Kalau tidak ada lanjut ya. Nah, kita masuk ke ideal. Ada ring, ada ideal. Di sini ringnya tetap sama disimbolkan R, idealnya yaitu I. Ideal ini dia bisa disebut sebagai ideal jika ring bagiannya memenuhi operasi yang di sini. Jadi ketika kita kalikan subringnya I dengan sembarang anggota ring R, itu hasil perkaliannya ada di subset itu sendiri, ada di subring itu sendiri, yaitu di I. Nah, ideal ini ada yang namanya ideal trivial, yaitu jika idealnya itu adalah 0 itu sendiri, kemudian R itu sendiri. Kalau ringnya itu memiliki sifat komutatif, dengan kata lain ringnya adalah ring komutatif, maka di sini ada tambahan, jika dia juga memiliki identitas perkalian, maka dia disebut ideal utama dengan mendefinisikan seperti ini. Kalau di grup, di materi sebelum UTS, itu mirip dengan grup siklik. Kemudian ini ideal maksimal. Syarat tambahannya selain ringnya bersifat komutatif, idealnya itu tidak boleh sama dengan R itu sendiri. Kemudian dia dikatakan ideal maksimal jika tidak ada ideal lain yang memuat semua anggota yang ada di M. Jadi misalkan M-nya itu 1, 2, 3, maka tidak ada ideal lain yang memuat 1, 2, 3. Kalau masih ada, misalnya 1, 2, 3, 4, maka 1, 2, 3 ini bukan ideal maksimal. Selanjutnya ideal prima. Syaratnya sama, dia tidak boleh sama dengan ring R itu sendiri. Kemudian syarat yang kedua, jika kita kalikan sembarang anggota himpunan R, A, B di sini, jadi saya ambil dua anggota himpunan himpunan ring R. Jika kita kalikan, dia akan berada di P atau dia akan berada di ideal itu sendiri jika salah satunya itu ada di P. Ini contohnya untuk himpunan bilangan real yang tidak berhingga. Jadi 0 ini selain dia juga disebut ideal trivial, dia adalah ideal prima dari ring himpunan bilangan real. Kenapa? Karena jika kita ambil dua anggota himpunan bilangan real, maka dia akan berada di ideal itu sendiri jika A-nya itu 0 atau B-nya yang 0. Kalau kalian cari tidak ada dua atau salah satu anggota himpunan bilangan real lain yang tak 0 yang akan berada di idealnya ini kecuali dia sama dengan 0. Makanya kenapa 0 ini selain dia disebut ideal trivial, dia juga disebut ideal prima di ring himpunan bilangan real.
Berbeda lagi kalau kita bicara di himpunan bilangan lain. Lanjut ke ring quotient. Sama, kita masih bicara tentang ideal. Di sini ring quotient didefinisikan dengan R plus I. R-nya ini adalah anggota himpunan ring R, I-nya adalah ideal. Ini sudah dibahas. Kemudian ada teoremanya juga ini. Jika ringnya komutatif, maka ring quotient-nya juga komutatif. Jika R-nya memiliki identitas perkalian, maka ring quotient-nya juga memiliki elemen satuan, yaitu 1 plus I. Jika ringnya itu ring komutatif, memiliki identitas perkalian, kemudian I-nya itu adalah ideal prima, maka dia disebut sebagai daerah integral. Ini sudah dibahas oleh kelompok setelah UTS. Langsung pada contoh yang sama, yaitu Z6. Z6 ini komutatif, identitas perkalian, himpunannya 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, silahkan. Bu, sebelum itu ya, kembali ke ideal maksimal sama ideal prima dulu. Oke. Nah, tadi kan dikatakan ideal maksimal itu M-nya kan tidak sama dengan R. Misalnya kan M-nya kan 1, 2, 3, R-nya 1, 2, 3, 4 gitu kan Bu ya? Bukan. Enggak. Jadi misalnya M-nya 1, 2, 3, R-nya entah berapapun, misalnya 1, 2, 3, sampai sekian. Nah, jika M ini ideal lain tidak ada yang memuat M ini, maka dia adalah ideal maksimal. Tetapi jika ada ideal lain ya, ideal lain 1, 2, 3, 4, ini kan memuat 1, 2, 3, maka ideal lain inilah yang disebut sebagai ideal maksimal. Untuk ringnya itu, di sini saya bicara lebih besar bila ini anggota himpunannya. Tidak hanya terbatas di 1, 2, 3, 4. Kalau ideal maksimal ini bisa nggak Bu dikatakan ideal prima? Kan juga bisa, ini. Bisa. Kembali lagi, ideal maksimal itu bisa dikatakan ideal prima jika dia memenuhi syarat di sini. Nah, ideal prima bisa dikatakan ideal maksimal jika dia memenuhi syarat di sini. Kan syaratnya berbeda, ideal maksimal sama ideal prima. Oh iya Bu, paham Bu. Oke, yang lain? Paham. Kalau sudah, lanjut ya. Tadi sudah sampai ring quotient. Ini contohnya. Nah, ini di sini sama ya. Anggota himpunannya, kemudian ideal karena dia komutatif, maka kita bisa mendefinisikan ideal utamanya seperti ini. 0, 2, 4 itu isinya 0, 2, 4, 3 itu isinya 0, 3, 1 dan 5 isinya itu sendiri. Itu sama di grup siklik, yaitu jika kita punya A generatornya, kemudian maka A ini sama dengan N dikali A, di mana N-nya ini adalah himpunan bilangan bulat. Jadi kalau saya ambil 2 misalnya, maka ini sekian. Saya ambil misalnya min 2 kali 2, min 1 kali 2, kemudian 0 kali 2, 1 kali 2, 2 kali 2, dan seterusnya. Nah, kalau kita cari hasilnya, ini min 4, ini min 2, 0, 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Kok hilang? 0, 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Nah, karena kita bicara di Z6, yaitu modulo 6, maka kita modulukan 6. Min 4 modulo 6 itu 2, min 2 modulo 6 itu 4, 0 tetap, 2 tetap, 4 tetap, 6 modulo 6 itu 0, 8 modulo 6 itu 2. Kita lihat di sini polanya, dia hanya memuat 0, 2, dan 4. Makanya di sini hanya tertulis 0, 2, dan 4. Begitu pula jika kalian cari yang ini dan yang ini pula, maka akan menghasilkan apa yang sudah saya tuliskan di slide ini. Selanjutnya, 0 itu sendiri dia adalah ideal trivial, tetapi dia bukan ideal maksimal. Kenapa bukan ideal maksimal? Karena dia masih termuat di sini.
dia masih termuat di sini. Makanya dia bukan ideal maksimal. Dia sudah tidak sama dengan R. Sebenarnya syarat yang pertama ini sudah terpenuhi, tetapi karena dia termuat di ideal lain, maka dia bukan ideal maksimal. Selanjutnya, untuk ideal prima, syarat yang pertama, dia tidak sama dengan ring itu sendiri sudah terpenuhi, tetapi jika kita cari dua anggota himpunan R, nah, di mana dua ini itu tidak sama dengan 0, tetapi ketika dikalikan, dia sama dengan 0, yaitu jika kita ambil A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 3. Kita kalikan kan 6. 6 itu di modulo 6 itu kan 0. Padahal 2 dan 3 ini tidak ada di ideal sini. Idealnya kan hanya terdiri dari 0. Makanya dia disebut sebagai makanya dia bukan disebut sebagai ideal prima karena ada dua anggota himpunan bilangan bulat modulo n yang mana ketika kita kalikan dia hasilnya ada di ideal itu sendiri. Padahal A ini dan B ini bukan anggota subringnya ini. Makanya dia tidak memenuhi syarat ideal prima. Selanjutnya untuk yang 024 dan 03 ini mereka sama-sama dikatakan ideal maksimal. Kenapa? Karena tidak sama dengan R. Kemudian kita lihat di sini 024 dia hanya termuat di R. Di ideal lain tidak ada. Maka dia dikatakan ideal maksimal. Begitu pula dengan 0,3 ini dia hanya termuat di R itu sendiri. Syaratnya kan tidak boleh sama dengan R. Kita cari ideal lain tidak ada lagi yang memuat 0,3 ataupun 0,24. Makanya mereka berdua disebut sebagai ideal maksimal. Selanjutnya untuk ideal prima tadi sudah saya sebutkan, jika kita kalikan, ini kan anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jika kita kalikan sembarang dua anggota himpunan bilangan R, dia akan berada di 024 ini jika salah satunya ada di ideal itu sendiri. Nah, 2 dikali 3 sama dengan 0 tadi kan, 0 ada di sini. Nah, 2-nya ada di sini, 3-nya memang tidak ada, tetapi salah satu saja sudah ada di ideal itu sendiri, maka itu sudah memenuhi syarat ideal prima, makanya dia disebut sebagai ideal prima. Ini yang dikatakan dia bisa ideal maksimal maupun bisa ideal prima. Tidak harus ketika ideal maksimal, maka dia bukan ideal prima, atau sebaliknya, dia sudah ideal prima, maka dia bukan ideal maksimal. Tidak berlaku seperti itu. Asalkan syarat-syarat ideal maksimal dan ideal prima terpenuhi, ya berarti dia bisa dikatakan ideal maksimal ataupun ideal prima. Ini di bawah ini adalah ring quotient. Ring quotient-nya kalau di grup itu sama dengan grup faktor. Jadi tadi kan definisinya ring quotient itu R plus I. R-nya ini 0 plus I, 1 plus I, 2 plus I, 3 plus I, dan seterusnya hingga 5 plus I. Ini sama dengan I itu sendiri, kemudian I-nya tergantung. Kalau I-nya di sini kita ambil 024, maka 1 ditambah 024 kan 1, 3, dan 5. Selanjutnya, untuk 2, berarti 2 ditambah 02, 2 ditambah 24, 2 ditambah 4 ini 6, 6 itu 0, kemudian untuk 3 juga berarti dia 3, 5, 1, dan seterusnya. Dan seterusnya. Ini kalau kalian lihat polanya, dia hanya ini, 0 ini yaitu 024. Itu kan sama dengan yang di sini. Nanti kalian juga akan menemui untuk yang 4. 4 di sini. Nah, makanya kita tulis hanya 0 plus I saja, yaitu I. Kemudian, untuk 1, 3, dan 5, ini kan sama dengan 3 plus I. Nanti kalau di sini, itu juga sama dengan 5 plus I. Kita tidak usah tuliskan semua, tetapi cukup 1 plus I saja.
Makanya di sini ring quotient-nya untuk ideal 024 ini dia hanya I dan 1 plus I. Cara yang sama untuk mencari ring quotient dengan ideal 0 dan 3. Itu nanti kalian akan menemukan polanya bahwa yang kita tuliskan hanya I, 1 plus I, dan 2 plus I. Lanjut ke ring itu sendiri. Ring itu sendiri sebenarnya sama dengan 0, dia adalah ideal trivial, dia bukan ideal maksimal karena dia adalah R itu sendiri, lalu dia bukan ideal prima juga karena dia R itu sendiri. Dari sini ada yang ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke materi terakhir, yaitu homomorfisme. Sama dengan homomorfisme grup. Kalau di grup ada 2 grup, ada pemetaan, kemudian pemetaannya harus memenuhi operasi penjumlahan saja. Nah, kalau di ring, karena kita bicara ring, yang mana operasi binernya kita melibatkan 2 operasi, yaitu penjumlahan dan perkalian, maka dia harus memenuhi syarat homomorfisme ring di operasi penjumlahan, yaitu ketika kita tambahkan 2 anggota himpunan ring, pemetaannya itu harus sama dengan ketika kita memetakan satu-satu anggota himpunan tadi, lalu dipetakan, lalu dijumlahkan. Jadi FA plus B sama dengan FA plus FB. Untuk perkaliannya juga sama, FAB harus sama dengan FA FB. Jika tidak sama, salah satunya saja atau bahkan dua-duanya, maka tidak bisa dikatakan pemetaannya adalah homomorfisme ring. Ini contohnya. Jadi himpunan bilangan bulat kita petakan ke Z2, yaitu himpunan bilangan bulat modulo 2. Ini banyak, misalnya 2, 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Di sini kan hanya 0 dan 1. Pemetaannya adalah jika kita ambil sembarang bilangan bulat X, maka pemetaannya adalah X modulo 2. Jadi 2 modulo 2 itu 0, 1 modulo 2, 1, 0 modulo 2, 0. Ini 1 ke sini, 2 ke sini. Nah, kalau kita buktikan secara penjumlahan, maka FA plus B sama dengan A plus B modulo 2. Ini A mod 2 ditambah B mod 2 sama dengan, ini sama dengan FA plus FB. Hal ini juga berlaku di perkalian. Jadi kalau di perkalian, kalau kalian coba buktikan, itu sama dengan di perkalian. Ini yang homomorfisme. Kemudian untuk isomorfisme, kemarin sempat ada ininya. Jadi homomorfisme ring itu sama dengan homomorfisme grup. Jadi dia pemetaannya bijektif yang mengawetkan, kalau di grup ya, kalau di grup pemetaannya bijektif yang mengawetkan syarat operasi binernya yang penjumlahan ini. Kalau di ring maka dia harus mengawetkan 2 operasinya. Jadi 2 syarat ini harus terpenuhi, bukan salah satu saja. Misalnya dia homomorfisme ring aja, tetapi dia tidak bijektif, maka ya sudah dia homomorfisme ring, tetapi dia bukan isomorfisme ring. Kemudian jika seandainya dia bijektif, tetapi dia tidak homomorfisme misalnya, nah ya sudah, berarti bukan isomorfisme, dia hanya pemetaannya bijektif saja, bukan isomorfisme ring. Ini contohnya untuk isomorfisme ring. Jadi misalkan F dari Z2 ke Z2 juga ke dirinya sendiri. Jadi 0 ke ini ya, pemetaannya Fx sama dengan X kuadrat
Jadi kan di sini 0, 1. 0 kuadrat, 0, 1 kuadrat, 1. Lalu kalau kita buktikan dari segi homomorfismanya, ini kan A plus B kuadrat. A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah, berapapun kalau dikalikan 2 kan itu genap. Kalau genap dimodulukan 2 maka dia hasilnya adalah 0. Berhubung di sini cuma 0 dan 1, maka ini bisa jadi 0 atau 1. Kalau dikalikan dengan 2, ya modulo 2, maka dia hasilnya 0. Sehingga A kuadrat plus 0 plus B kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Yang sama artinya dengan FA plus FB. Perkalian juga sama. FAB sama dengan AB kuadrat. Ini A kuadrat, ini B kuadrat sama dengan FA dikali FB. Sehingga dari segi homomorfisme sudah terpenuhi, pemetaannya juga bijektif, maka dia dikatakan isomorfisme ring. Selesai. Ada yang ditanyakankah? Dari sini ada yang ditanyakan dulu. Saya rasa tidak terlalu sulit kalau dasar-dasarnya. Mungkin kalau sudah masuk ke teorema, pembuktian ini itu memang harus kita harus mengaitkan antara definisi teorema-teorema sebelum teorema yang akan kita buktikan dengan logika kita. Kemudian terkait UAS. Untuk UAS saya menggunakan quizzes. Ini seingat saya aljabar abstrak 3 ini ikut mata kuliah saya matematika diskrit dulu ya. Seharusnya bisa. Atau saya ada tutorial untuk ininya. Atau kalian bisa mencoba. Sebenarnya sudah ada sih. Sebentar, saya cek dulu ya. LMS. Aljabar abstrak 2. Aljabar abstrak 2. Oh, sudah. Di pertemuan di aljabar abstrak 2, itu video juga sudah ada, PPT juga sudah ada. Di pertemuan ke-16, itu ada coba quizzes, itu bisa kalian coba-coba, ada 5 soal di situ, gampang-gampang. Kemudian untuk waktunya saya belum menentukan ya, apakah mau live quizzes atau saya buat quizzesnya bisa akses kapanpun saja di hari itu selama di hari itu. Jadi misalnya saya buka aksesnya Jumat sampai jam 12 malam. Nah, itu kalian bisa mengerjakan sorenya, malamnya. Apakah saya buat seperti itu atau saya buat di jam perkuliahan live? Itu saya masih mempertimbangkan yang mana. Minggu depan insya Allah saya beri kepastian. Kalau memang live, nanti linknya atau kodenya itu pada hari ujian, yaitu Jumat depan. Seperti kesepakatan ya, Jumat depan. Di jam ini, kalau memang live quizzes, maka kodenya akan saya kirimkan melalui LMS. Kalau bisa melalui WA, akan saya kirim melalui WA. Karena takutnya WA saya gangguan lagi seperti kemarin. Jadi untuk mengantisipasi saya cantumkan di LMS juga. Kemudian untuk live quizzes ini, kenapa kok saya mempertimbangkan live quizzes? Karena beberapa kali saya menggunakan quizzes di mana saya set 1 hari full, itu saya buka aksesnya sehingga mahasiswa bisa mengakses quizzes itu kapanpun. Dia mau ujian pagi, siang, sore, terserah. Nah, ini saya menemukan beberapa kasus. Yang pertama, ada mahasiswa yang bukan mahasiswa saya di mata kuliah itu, tetapi dia mengerjakan quizzes itu. Kemudian yang kedua, ada email yang dia nilai 0, jadi dia nggak ngisi apa-apa. Namanya nggak diisi, NIM-nya nggak diisi, soalnya nggak diisi, dan saya tidak kenal email itu. Biasanya kan kalau mahasiswa itu membuat email kan sesuai dengan namanya. Seperti saya membuat email Masroatul Laili, ya udah masroatilaili@gmail.com. Nah, itu emailnya saya nggak kenal. Sehingga saya berpikiran buruk bahwa ada yang mencoba mengakses soalnya dulu dengan menggunakan
anggaplah email kedua, baru kemudian dia kerjakan lagi dengan email yang pertama. Nah, untuk mengantisipasi hal itu, makanya saya pertimbangkan apakah menggunakan live quizzing